episode sebelumnya. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya tidak ada yang mengetahui hal yang gaib di langit maupun di bumi kecuali Allah. Di antaranya adalah Al-Kahin, kemudian Al-Arraf, As-Sahir, Ar-Rammal, Al-Munajjim. Ya, ini adalah nama-nama untuk mereka yang berkecimpung dalam dunia sihir dan perdukunan. Lihat, manusia minta perlindungan dari jin, ternyata manusia ini makin terperosok ke dalam kemaksiatan, dosa, dan kesalahan-kesalahan. Biarkan maksiat itu besar sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala besarkan gitu kan. Semua dibangun di atas Islam, ya, di atas bahasa Arab, kemudian akhirnya jadi halal, ya. Ilmunya juga ganti, bukan ilmu hitam, ilmu putih kalau pakai peci putih, tadi. Ilmu putih. Peci hitam. Dukun-dukun yang pakai peci putih itu, ya. Itu pasti kalau dia melakukan sesuatu, orang nggak mungkin bilang itu sihir. Tapi orang bilang itu apa? Karomah. Masya Allah. Bismillah, Drabanian Stars. Samase, it's different. Oh, itu tadi dengan segala hal yang disampaikan saat ini pandangan masyarakat kejadian kok nih gitu. Kok yang diomongin dia bener ya gitu. Benar. Contoh misalnya yang paling mudah mungkin Alkmenias, horoskop bintang-bintang. Ih, kok kayak pas ya? Gitu kan. Atau nyari barang hilang datang ke Bapak Anu misalnya. Ketemu. Ya kan? Atau kemudian juga yang lainnya buat biar laris dagangan, jadi laris. Ini orang wali apa dukun nih? Iya, bahasan yang kemarin saat Masya Allah. Kemudian juga dan lain sebagainya. Nah, ini gimana Sat? Dengan fenomena, ini kebuktian loh, ini bener ya kejadian ya gitu. Ini fenomena seperti apa sih Sat kalau kejadian seperti ini? Iya, jadi memang ya ini disinilah fitnahnya, gitu ya. Disinilah fitnahnya. Kalau kita bicara tentang kabar yang diberitahukan oleh si dukun itu, kemudian ternyata benar terjadi, maka ini pernah ditanyakan oleh orang-orang di zaman Nabi SAW. Masya Allah, Masya Allah. Ya, bahwa Aisyah radhiyallahu anha ya, pernah mengisahkan, kata beliau, sa'ala unasun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil kuhan. Orang-orang pernah datang kepada Nabi SAW, kemudian mereka bertanya kepada Rasul tentang perkara dukun-dukun. Faqala lahum Rasulullah laisu bisyai'. Nabi mengatakan kepada mereka ini gak punya apa-apa. Mereka ini bukan siapa-siapa. Seakan-akan Nabi SAW betul-betul meremehkan mereka. Ya, kalau yang ngerti bahasa Arab tahu banget ini konteksnya. Laisu bisyai'. Syai' itu sesuatu, laisu itu bukan. Mereka ini bukan sesuatu. Nothing gitu ya, nothing. Ya, seperti itu. Bukan siapa-siapa. Ini yang Nabi katakan ketika ditanya tentang dukun. Tapi syubhat yang antum tanyakan tadi sudah ada di zaman Nabi. Maka orang-orang ketika kata Nabi mereka laisu bisyai', bukan siapa-siapa. Apa kata mereka? Kata mereka, fa innahum yuhaddithun ahyanan bisyai'in yakunu haqqan. Tapi mereka kadang memberitahukan kita kabar-kabar yang benar terjadi. Allahu Akbar. Syubhatnya persis tidak berbeda. Sama banget. Maka Nabi SAW menjelaskan. Apa kata Nabi? Tilkal kalimah minal haqqi yakhtafuhal jinni. Itu adalah satu kabar yang dicuri oleh jin. Fayuqirruha fi udhuni waliyih. Kemudian kabar itu dibisikkan kepada walinya, kepada kekasihnya. Siapa maksudnya? Dukun. Jadi dukunnya kekasih sama setan gitu ya. Sebagaimana Allah itu ada waliullah, ada yang namanya waliyu syaitan. Dukun wali syaitan. Paham antum? Yes. Nah, kemudian fayaqurruha fi udhuni walihi qarrad dajajah fayakhlituna fiha akthar min mi'ati kadzbah. Ya, ketika disampaikan di kupingnya si dukun ini,
sebagaimana ayam yang berkokok, kata Nabi, fayakhlitun, maka si setan ini mencampurkan kabar benar itu dengan 100 kebohongan. Allahu Akbar. Antum bisa bayangkan. Jadi ada 101 kabar yang disampaikan dari setan ke jin, ke dukun, yang satu benar, tapi yang 100 dusta. Allahu Akbar. Dan betapa banyak orang yang tertipu dengan yang satu. Ya. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat lain menjelaskan, ya, kata Nabi SAW, fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ya, syaitan ini menambahkan 100 kebohongan. Fayuqal, kemudian orang-orang mengatakan, alaysa qad qala lana yawma kadza kadza wa kadza, fayusaddaqu bitilkal kalimah allati sami'a minas sama. Ya, orang-orang itu mengatakan, bukankah dia telah mengatakan seperti ini dan seperti itu, dan itu telah terjadi, kata orang-orang. Kata Nabi, maka orang-orang mempercayai disebabkan satu kabar. Ya Allah. Bayangkan, ada 100 kebohongan di sana. Tapi orang percaya satu. Yes. Itu dia. Langsung benar percaya. ya. Itulah syubhat. Syubhat itu selalu hal-hal yang samar. Ya, udah ada ijma, udah ada ayat, udah ada hadis yang menjelaskan semuanya. Tiba-tiba, pernah kok. Bener ngomongnya. Jadiannya. Ya, pernahnya bener ngomong. Tuh yang lain. Tapi Nabi SAW terus hadisnya mau dikemanain. Apalagi udah ada hadis yang ini yang membantah syubhat ini. Allah sahih. Masya Allah. Maksudnya Nabi sendiri, beliau yang membantah syubhat ini. Bahwa kalau memang ada yang benar, betul, itu dari langit. Mereka mencuri kabar dari langit. Akan tapi kebanyakannya bohong, kata Nabi. Fitnah dia itu. Nah itu dia, maksudnya gini ya. Kalau kemudian kita mau percaya, kalau kita nggak percaya sama Rasul, kita mau percaya sama siapa lagi? Yakin Nabi SAW yang punya koneksi langsung sama Allah Azza wa Jal. Nabi SAW adalah Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus kita malah percayanya sama dukun, sama orang yang mengetahui hal yang gaib, mengaku mengetahui hal yang gaib. Maka na'udzubillah min dzalik. Jadi jelas sih bahwa ini jawaban untuk mereka yang mengatakan, oh kok bener. Sakti, Ternyata, sakti dukunnya. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Allah. Ya, ada pun tadi pertanyaan bahwa memiliki pengaruh. Memang sihir itu memiliki pengaruh. Ya, sihir itu memiliki pengaruh. Itu nyata saat ya. Betul, sihir itu ada. Ya, akan tetapi yang perlu difahami adalah bahwa sihir itu nggak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jal jauh lebih besar daripada para dukun-dukun tersebut. Sahih. Yakin Allah Azza wa Jal Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengutus para rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghidupkan dukun itu dan yang akan mematikan dukun tersebut. Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa ma hum bidarrina min ahadin illa biiznillah. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Mereka tidak mungkin bisa memberikan sedikit mudarat pun kepada siapapun manusia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini hakikat dari sihir ya. Sihir itu ada, akan tapi itu semua di bawah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang kayak apa ya, sama dukun-dukun sakti tuh deh tertipu tau gak, ini tentang sakti kemudian akhirnya dia ikut gitu kan. Padahal Dajjal juga sakti. Padahal yang begitu dia percaya Dajjal justru nanti masuk ke fitnah tersebut gitu loh. Pada saat dia percaya dukun itu berarti terkena fitnah dukun tersebut gitu loh. Makanya kesaktian-kesaktian itu gak mesti menjadikan ente kagum, lihat dulu gitu loh. Apalagi tadi dukun-dukun yang pakai peci putih itu, ya. Itu pasti kalau dia melakukan sesuatu, orang nggak mungkin bilang itu sihir. Tapi orang bilang itu apa? Karomah. Masya Allah. Masya Allah. Padahal wala karomah wala syai. Ya, Pentingnya zikir, pentingnya zikir. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Tadi itu teknik marketing dukun tuh ya. Dikasih jos di awal saat kejadian. Percaya dong, jos lagi makin percaya. Pas sisanya udah bohong semua dia. Mungkin 100 bohongnya. Masya Allah. Karets, Masya Allah. Masya Allah ya. Tadi tentang dukun dan fenomenanya Kang Rizal. Ini kalau Apa nih? kejadian di masyarakat kan? Masyarakat tuh kadang-kadang gini Ustaz. Di Indonesia ya, pada umumnya tuh sering kita dengar tuh kayak ada kesurupan massal. Ya. Nggak 1-2, cuma seluruh sekolahnya tuh kadang-kadang kesurupan massal. Ini kan bingung, orang bingung nih mau kemana nih, harus kemana nih. Akhirnya dicarilah orang ya paranormal, orang pintar, yang bisa ya. Dukun yang berpeci dan lain-lain. Yang dianggap ini punya kesaktian nih. Sakti gitu. Akhirnya dipanggil dan iya benar orang-orang yang kesurupan ini sembuh.
tidak ada lagi yang kesurupan dan akhirnya dia setelah itu ya banyak orang percaya dengan dukun tersebut. Iya. Orang pintar tersebut, paranormal tersebut. Gimana Ustaz? Bukan ngobati ya, membuat orang yang kesurupan dengan mungkin ada jin. Dia nggak ngomongin Quran. No. Iya. Ya, dia cuma Sembuh ngajak gitu. ngobrol doang. Udah lo keluar aja gitu doang. Keluar jinnya. Ya enggak. Iya. Kayak gitu biasanya. Kayak gitu biasa dan itu nggak boleh. Jadi dia mengobati orang kesurupan jin dengan jin lagi. Gitu loh. Jin yang lebih gede atau gimana Ustaz? Iya, kayaknya jin dia lebih kuat. Jadi jin yang di dalam tuh takut misalnya. Lebih senior. Soalnya ada beberapa kasus orang ini nggak mampu untuk ngilangin jin dari diri seseorang. Alasannya apa? Jin dia lebih bandel dari jin anak. Ini kejadian beneran gitu loh. Ini namanya nushrah. Ya, mengobati sebuah kesurupan dengan jin lagi. Minta tolong sama jin lagi. Kan itu udah dibahas tuh. Minta tolong sama jin nih gak boleh. Minta tolong sama syaitan nih gak boleh. Ya kan? Namanya nushrah. Dan Rasulullah SAW waktu dikatakan apa itu nushrah? Rasul mengatakan huwa min amali syaitan. Itu adalah pekerjaannya setan. Makanya kalau ada orang kesurupan, ya udah bacain pakai Al-Quran, bacain pakai doa-doa Nabi SAW. Ya, nggak terus dibegini-giniin doang tuh keluar nih ada tanda-tanda nih. Kok bisa gitu loh? Sedangkan Nabi SAW kalau ingin meruqyah orang itu dengan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, lah kok ente nggak ngomong nggak apa gitu loh. Ini gimana ceritanya? Kan gitu kan? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala diceritakan oleh muridnya Ibnu Qayyim bahwa dia itu suka pernah meruqyah orang dengan bacaan Al-Quran. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dibisikin orang kesurupannya, apakah kalian mengira kalian tidak akan kembali kepada Allah? Apakah kalian mengira kalian diciptakan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Karena setannya juga bereaksi gitu loh. Maksud saya adalah orang kesurupan itu diruqyah dengan Al-Quran. Diruqyah dengan Al-Quran, bukan mendatangkan seseorang yang katanya orang nggak pinter nih. Ya, yang katanya ini orang ini nggak pinter nih, ini dukun nih. Cuma tetap pakai sorban, pakai peci. Ya. Tapi ternyata nyampe sana cuma ngomongnya nggak ketahuan. Antum kalau udah lihat ada peruqyah, bukan dari mulutnya itu keluar Al-Quran, hadis, tapi bahasa-bahasa yang lain. Suruh pulang aja, udah pulang. Waduh, nggak tahu suruh pulang lagi apa gimana itu ya. Pokoknya jangan didengerin, jangan dipanggil. Itu indikasi bahwa dia teman yang di dalam. Temennya jin. Komplotan, Ustaz. Sohib-sohiban. Sohib-sohiban. Satu grup WA kayaknya. Iya, satu grup WA, Ustaz. Lu kesurupan, ayo gue datang. Iya. Teknik marketing, ya kan? Oh iya. Lu Itu namanya pergi duluan. Iya, itu namanya nushrah. Kesurupan, dia datang, sembuh. Satu komplotan padahal. Allahumma musta'an. Itu kan bukan perkara sembuhnya, Ustaz ya. Ini kan prosesnya dengan cara apa, Ustaz ya? Dan itu gak bakal sembuh total, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nanti si jin ini bakal naruh siapa lagi, ya begitu terus. Masya Allah, Masya Allah. Dan juga satu kaidah yang pernah kita bahas juga sebelumnya, al-athar la yadullu ala sihhatil amal. Ya, efek baik dari suatu perkara itu nggak menjadi dalil bahwa amalan tersebut benar. Ya. Jadi sekarang maling juga dia bisa nafkahin keluarga kan efeknya bagus kan. Tapi hasilnya haram. Betul. Allahu Akbar. Wah, mustahil. Sama hal ini juga begitu. Bener-bener. Yang zina alasannya gue nemenin janda, kasihan sendirian. Banyak Ustaz, gak Ustaz. Kita banyak dapat insight ya. Subhanallah Ustaz. Jadi fenomena. bukan hasil ya, tapi caranya ya, Masya Allah. Betul Ajib. banget. Ini kaidah banget ya. Kalau enggak itu tadi beralasan dengan sembuh lah, beralasan dengan kejadian lah, sebagaimana ini syubhat semua ya, Masya Allah. Masya Allah. Dan kaidah dari obrolan semua ini kita sudah sangat yakin bahwa ini haram saja. Masya Allah. Dan Yang luar mudah-mudahan biasa. ada yang menonton, dukun, terus tobat gitu kan. Amin ya Allah. Gimana Semoga tuh semua. coba? Nah itu Ustaz, caranya setelah mudah-mudahan kalau kasih hidayah saatnya dengan melihat obrolan ini atau kajian-kajian yang lain mulai tersadarkan. Nah kemudian itu bagaimanakah cara taubatnya Ustaz? Dukun. Untuk dukunnya dulu deh. Kadang-kadang anak muda kan juga yang main kartu gitu kan, yang dia Tarot. bukan tarot, dia bukan Tarot. dukun, dia cuman kayak iseng-isengan aja atau lagi ngetren-ngetrennya, tapi kan itu Kejadian. masuk ke dalam hal Ya kan, Masya Allah. maksudnya seperti itu ya. Iya. Itu sih kalau dari sisi perspektif si dukunnya Ustaz, bagaimanakah cara bertobatnya? Dukun dalam Islam itu nggak diminta tobat nih, dipenggal langsung. Allahu Akbar. Dipenggal langsung. Yang penggal pemerintah. Nah, Santai, ente jangan kemudian nyari-nyari dukun. Jangan ngegas di rumah langsung pada langsung. Ngasah-ngasah ya kan. Nah, Jadi nggak ada Nggak disuruh nggak tobat. diminta Nggak diminta tobatnya, nggak diminta. Lu mau tobat itu urusan lu sama Allah. Ini hukum Islamnya ya. Hukum Islamnya. Islamnya. Tapi hukumnya dipenggal.
Jadi nggak diminta tobatnya sama khalifah. Sama pemimpin nggak diminta. Udah ente dukun, udah pokoknya dipenggal. Terbukti ya. Terserah urusan dia mau bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, itu urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Dan memang dosa sebesar apapun pada saat dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan mengampuninya. Tapi maksudnya Islam itu kalau urusan perdukunan keras memang. Karena ini kesyirikan. Rusak maksudnya. Merusak. Dia merusak banyak orang dia. Allahu Akbar. Bukan ngerusak dirinya aja, tapi banyak orang. Banyak orang yang dirusak. Santet, ada orang cerai, ada yang jadi mandul dan seterusnya. Iya kan? Bisnis Makanya rusak, dalam rusak semua. Bisnis rusak betul banget. Apalagi urusan bisnis banyak banget kan masalah perdukunan nih. Allahu Akbar. Makanya dalam Islam tuh dipenggal. Ya. Kalau seorang dukun misalnya ingin bertobat, maka bainaku bainallah, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima tobatnya. Amin, amin. Ya Tapi Allah. kondisinya di Indonesia pemerintah kita tidak menerapkan seperti itu. Jadi Tidak. jangan perorangan ya. Bukan Tapi ini kelompok. sangat menunjukkan bahwa dukun ini nggak main-main, keras banget. Allahu Akbar. Masya Allah. Karet tadi dari sisi dukunnya. Dukunnya. Kalau misalkan nih taruhlah kita atau netizen biasa tuh niat zodiak atau datang ke pernah datang ke dukun ya kan? atau Barang hilang datang. atau nanti punya kayaknya punya bisnis kayaknya datang gini supaya bisnisnya. Pernah melakukan hal seperti itu. Dan tahu nih Sat, cara dan bertobatnya. Iya gimana nih orang yang pasiennya lah. Ya, dari perspektif pasien. Iya, Kasihan. Masya Allah. Ini sudah dijawab oleh Nabi SAW. Pertama kita akan lihat apa hukumnya seseorang itu mendatangi dukunnya. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka sholatnya tidak diterima selama 40 malam. Maksudnya 40 hari. Ini untuk siapa? Untuk yang datang bertanya, hanya sekedar bertanya. Hanya sekedar bertanya. Adapun kalau dia bertanya, kemudian dijawab dan dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, maka hukumnya berbeda. Ada hadis yang lain, kata Nabi SAW, "Man ata kahinan aw arrafan, fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang datang ke dukun, ya, atau paranormal, fasaddaqahu bima yaqul, dia percaya terhadap apa yang dikatakan oleh dukun tersebut, kata Nabi SAW, dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau cuma sekedar tanya, itu 40 hari sholatnya nggak diterima. Tapi kalau dia percaya, maka dia terjatuh dalam kekufuran. Jadi bahaya banget. Ya, Kafir jadi meninggalkan Islam atau gimana? betul, keluar dari agama Islam. Ya, maka ikhwan, akhwat sekalian, ya, kalau ada yang pernah melakukan ini, bertaubat segera kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, angkat tangannya, berdoa kepada Allah, minta diampuni dosa-dosanya, minta diampuni dosa ini terutama. Ini kekufuran bukan sekedar hal yang biasa, dosa biasa. Ya, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Azza wa Jalla Maha Pengampun taubat. Ya, jika taubatnya tersebut ya berdasarkan syarat-syarat diterimanya taubat, dia meninggalkan dosa tersebut, kemudian menyesal dan berazam untuk tidak kembali lagi kepada dosa tersebut, maka insya Allah taubatnya akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi bertaubat, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita ya, agar kita ini bergantungnya sama Allah. Jangan bergantungnya sama dukun, apalagi tadi hukumnya sebuah kekufuran. Dan Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita berbagai macam doa dan wirid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad." Kata Allah, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan waktu subuh, dari kejahatan makhluk yang Ia ciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ya, jadi Allah memberikan kepada kita Luar biasa ini. Al-isti'adzah, ya, al-mu'awwidzatain, 2 surat agar kita berlindung ya dari keburukan-keburukan tersebut, ya, dan perlindungan ini didatangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang rutin membaca zikir pagi dan sore, kemudian masuk rumah baca bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi tawakkalna, dia keluar bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, kemudian dia masuk kamar mandi, keluar kamar mandi berdoa, mau tidur bangun tidur,
maka Allah Subhanahu wa taala pasti menjaganya. Wallah Pasti sahih. menjaganya. Masya Allah. Masya Allah. Al-Falaq ini sama An-Nas ya. Masya Allah. Luar biasa itu hati kayak rasa takut, nggak enak. Baca Al-Falaq, baca An-Nas. Ini muawwidzatain benar-benar kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian di zikir pagi sore juga Nabi mengajarkan Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali di pagi hari, maka dia akan dijaga oleh Allah sampai sore hari. Dibaca di sore hari, dia akan dijaga oleh Allah sampai pagi hari. Penjagaan siapa lagi yang lebih hebat daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala? Allahu Akbar. Bikin tenang sekali ya Kak Reds. Tapi jangan sampai ini orang makin ini nih 40 hari gak diterima sholat. Yaudah gak sholat deh. Yes. Malah makin ini, pengen gemes gitu jadi. Makin songong. Makanya para ulama mengatakan bahwa maksud dari sholatnya 40 hari diterima itu nafyul jaza la nafyul ijza. Yang dinafikan atau ditiadakan itu pahalanya. Tapi kewajibannya tetap wajib. Harus wajib sholat. Antum bayangkan. Susah emang. Orang ke dukun-dukun. Allah musta'an. Masih aja ngeles ya Bisa Masya bukan Allah. diberikan. Dan juga semua orang yang bertaubat apapun dosanya. Amin, ya Allah. Walaupun itu kesyirikan. Ya walaupun dukun-dukun misalnya kalau ada yang nonton ya antum Atau Masya Allah. ya, orang kalau tuanya kemudian dukun misalnya juga siapapun apapun dosanya dia mau membunuh orang atau berbuat kesyirikan kalau bertaubat Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat untuk hamba-hambanya seluruhnya. Malam yugharghir kata Nabi sebelum roh sampai di kerongkongan dan kita nggak tahu kapan mati. Ya, jadi sekarang juga kita bertaubat. La ilaha illallah. Allahul musta'an. Masya Allah. Ustadz, Masya Allah. Syukran. Jazakumullah khair. Masya Allah. Merinding banget. Masya Allah. Semoga Allah berikan hidayah dan Allah ampuni dosa kita semua. Masya Allah. Ustadz, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Semoga jalan kebaikan buat semua. Dan Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Masya Masya Allah. Allah. Buat Ustaz dan kita Amin, semua dan insya Allah. tim Rabani yang Betul semua. sekali buat Ya, semua. dan Masya Allah. kita tidaklah mengadakan program ini, apa acara ini tidaklah kita angkat kecuali untuk mencerahkan kaum muslimin. Betul, Ustaz. Dan Betul. para dukun mungkin, orang praktisi-praktisinya kita pengen semuanya paham agama yang benar. Pasiennya ya. Amin. Atau pasien-pasiennya. Ya Masya Allah. Allahul musta'an. Masya Allahul musta'an. Allah, buat semua yang menyaksikan, semoga memberikan hidayah buat antum dan kita semua, insya Allah. Amin, Baik ya Rabbal Ustaz, terima kasih banyak, jazakallah khair atas kesempatan dan waktunya. Masya Allah, senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Ustaz dan Masya Allah, Kak Reda, Yes. terima kasih banyak ya. Ya. Dan kita pun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mensupport kegiatan kita. Kembali kami mengucapkan jazakumullah khair kepada Samase dan timnya, Masya Allah, yang telah mensupport wardrobe outfit kita pada kesempatan kali ini, Masya Allah. Alhamdulillah yang Anda pakai ini kemeja flanel dari Samase, Ustaz yang menggunakan koku dan juga kurta, Alhamdulillah, Masya Allah. Dan silakan teman-teman sekalian, Samase menyediakan outfit yang kece, elegan, is really different, Masya Allah. Bisa digunakan saat ibadah, saat kemudian juga kekajian, atau saat acara-acara formal dan non-formal, Masya Allah. Dari mulai ujung kaki, hingga ke ujung kepala, semua disiapkan produknya, Masya Allah. Ujung kepala. Iya Ustaz, Masya Allah. Dari mulai Mickey head, peci, ke baju, sirwal, sampai ke sepatu. Dengar-dengar mau disiapkan juga nih, Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum untuk Panir dan temennya. Iya belum dong, sabar, Masya Allah. Belum selesai. Tang juga nih. Silakan kepoin ya di Instagram Samase, banyak sekali, Masya Allah. Dan bagi yang akan berbelanja online, memiliki 50 cabang di seluruh Indonesia. Kemudian juga kalau mau baju yang different banget, ada di Samase Home Bandung. Itu barang-barang yang gak dijual online, Masya Allah. Kak Reda, Tadi kita ngebahas ada Mbak Dukun, sekarang ada Fasos. ada Fasos, Masya Allah. Apakah itu Fasos, Kak Fasos sama Red? kebab bedanya apa sih? Betul, ini Fasos tuh, ini asli India. Kan. Rempahnya tuh berasa banget. Kemudian juga ada beberapa pilihan, Set. Ada beberapa pilihan, ini ada cheese melt chicken wrap dan juga beef kebab wrap, Masya Allah. Dan cocok banget buat kamu yang sibuk dan gak mau ribet urusan masak nih, Fasos tinggal di order aja. Ada 29 outlet di seluruh Indonesia. Jabodetabek, Bandung dan Medan. Bisa pesan bisa via aplikasi GoFood juga bisa. Kemudian juga lihat ya kotaknya tuh bisa di wrapping kertas, kemudian juga dimasukkan dalam box lagi, jadi dijamin halal dan juga bersih dan aman, insya Allah. Kalau mau pesan yang jumlah banyak, harganya spesial. Betul sekali, Masya Allah. Jadi kembali ada hamburger wrap, cheese melt beef kebab, kemudian juga ada beef kebab wrap, daging kebab gurih berbalut tortilla yang berpadu dengan sayuran segar, saus sambal dan saus mayo spesial dari Ada Fasos. cheesy beef overload wrap. Ada, Masya Allah, lengkap banget. Double keju, Yuk. daging burgernya, Betul daging kebab dan sayur menggugah selera. Ya, jadi silakan langsung saja dicek Instagramnya di @fasos.indonesia. Jangan lupa pesan
Ya. Fast Indonesia. Betul sekali. Eat good. It exciting. Masya Allah, jazakumullah khair. Masya Allah, demikian teman-teman sekalian. Draba dan Stok pada kali ini, Masya Allah, silakan sekiranya mendapatkan manfaat, bisa disebarkan, di-share ke rekan, keluarga, sahabat, dan juga silakan untuk follow, like, share, dan save di Instagram, YouTube, Spotify. Spotify juga, insya Allah. Dan silakan kita akan kembali berjumpa di akan datang. Alhamdulillah sudah masih waktu sholat di saat kita syuting ini. Kita akan berjumpa di episode yang akan datang dan kita akan akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah.